warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan fungsi data mining, yaitu fungsi klasifikasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu data mining. Data mining yaitu suatu kumpulan data yang diproses menggunakan algoritma untuk menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih bermanfaat. Ada 6 fungsi data mining, yaitu deskripsi, prediksi, estimasi, clustering, klasifikasi, dan asosiasi. Next. Untuk menjelaskan apa itu fungsi klasifikasi, di sini kami akan memberikan contoh sebuah data tabungan, aset, pendapatan, dan risiko kredit di nasabah bank. Di sini dalam data ini terdapat beberapa contoh dari nasabah A, B, C, D, E, F, G, dan H. Di dalam tabel ini dicontohkan nasabah A mempunyai tabungan sedang, memiliki aset tinggi, dan pendapatan 75. Dalam fungsi klasifikasi, tugas kita adalah mengklasifikasikan data-data dalam tabel yang diberikan di contoh ini. Sebelum lanjut, kita akan memberikan 4 pembahasan dalam fungsi klasifikasi data mining. Nomor satu yaitu pengenalan istilah-istilah dasar. Nomor 2, prototipe masalah klasifikasi dan pengetahuan yang dihasilkan. Nomor 3, algoritma klasifikasi and regression trees. Nomor 4, yaitu klasifikasi pengembangan selanjutnya. Oke, nama saya Trihardianto. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Iva Dona Amalia. Saya akan melanjutkan pembahasan dalam klasifikasi. Di sini ada 4 pembahasan dalam fungsi klasifikasi data mining. Yang pertama itu pengenalan tentang istilah-istilah dasar. Kenapa ada pembahasan istilah-istilah dasar? Ini kita bahas supaya teman-teman tidak bingung untuk mengikuti tutorial ini biar lebih mudah untuk memahaminya. Yang kedua yaitu prototipe masalah klasifikasi dan pengetahuan yang dihasilkan. Nah, ini model dari klasifikasi ini bagaimana? Ini akan dijelaskan. Yang ketiga yaitu algoritma klasifikasi. Kita menggunakan algoritma klasifikasi untuk menyelesaikan fungsi klasifikasi dalam data mining ini. Dan selanjutnya yaitu pengembangan dari klasifikasi ini menggunakan algoritma TAR. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pengenalan tentang istilah-istilah dasar. Yang pertama yaitu data historis. Nah, di sini nanti teman-teman akan menemui tentang data historis. Nah, apa itu data historis? Data historis adalah data training atau data latihan, data pengalaman. Yang mana data-data ini kita dapatkan dari berapa tahun yang lalu. Ini istilahnya data yang lampau. Jadi data-data yang tahun-tahun kemarin itu kita kumpulkan, akan kita jadikan suatu pengetahuan apa yang bisa kita ambil dari data lama tersebut. Sebenarnya data yang sudah lawas gitu ya. Untuk selanjutnya yaitu prediktor variabel. Nah, prediktor variabel disebut juga dengan variabel prediktor atau memprediksi. Nah, di sini ada suatu variabel yang berfungsi untuk memprediksi. Nah, untuk selanjutnya yaitu target variabel. Nah, dari variabel tersebut nanti ada variabel tujuan, yang mana nanti akan menentukan klasifikasi dari sebuah data yang akan kita klasifikasikan. Next. Jadi dari pembahasan di atas tadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya secara ringkas pada klasifikasi adalah sebuah catatan rekod data-data yang kemarin-kemarin
yang akan dikerucutkan ke dalam salah satu dari sekian klasifikasi yang tersedia pada variabel tujuan berdasarkan nilai-nilai prediktornya. Ini untuk sesuai dengan keterangan di atas. Nah, kalau menurut kami, yaitu klasifikasi menurut kami adalah pengelompokan objek atau data atau dokumen negara berdasarkan ciri-ciri yang ada atau berdasarkan ciri-ciri yang kita tentukan, yang telah kita tentukan. Jadi kita yang menentukan ciri-ciri bagaimana yang baik, bagaimana yang buruk, dan bagaimana yang, jadi di situ kita menentukan, kita yang mengklasifikasikan. Nah, untuk masalah klasifikasi itu sendiri secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah masalah klasifikasi berangkat dari data latihan yang tersedia. Nah, ini tadi kita akan mengklasifikasikan berangkat dari data latihan yang tersedia. Istilahnya data training kemarin, data yang sudah lampau. Yang kedua, data training atau data latihan akan diolah dengan menggunakan algoritma klasifikasi. Nah, yang selanjutnya, masalah klasifikasi berakhir dengan dihasilkannya sebuah pengetahuan yang presentasikan dalam bentuk diagram yang biasa disebut dengan pohon keputusan, decision tree. Oke, next. Nah, untuk pembahasan yang kedua nanti kan saya sudah menjelaskan tentang prototipe masalah klasifikasinya dan pengetahuan yang akan dihasilkan. Nah, di sini kami memiliki suatu prototipe di mana di sini ada bentuk dua nokta. Yang pertama berbentuk elips. Elips adalah bentuk lonjong ya. Menjelaskan tentang nokta keputusan. Yang mana nokta keputusan ini akan dibagi lagi menjadi ada nanti nokta terminasi, ada juga nokta dasar. Nah, oke, baiklah. Di sini kami memiliki pohon keputusan bagi masalah klasifikasi data nasabah, yang mana tadi ada nasabah A hingga nasabah H. Nah, ini memiliki resiko buruk atau baik. Di sini kita akan bisa membaca melalui pohon keputusan. Oke, ini adalah pohon keputusan bagi masalah klasifikasi data nasabah. Di sini ada dua bentuk nokta. Yang pertama, nokta yang berbentuk elips atau lonjong. Ini adalah nokta keputusan. Di sini jika nasabah masih berada dalam nokta keputusan ini, pemerintah ini akan memutuskan ini berisiko baik atau buruk. Yang nanti akan diputuskan nasabah tersebut masuk pada nokta keputusan lagi ataupun masuk nokta terminasi. Apa itu nokta terminasi? Baik, akan saya jelaskan. Nokta terminasi yaitu adalah nokta yang menjelaskan bahwasanya nasabah sudah memiliki resiko buruk. Di sini tidak bisa dibagi lagi. Contohnya di sini kan ada nokta keputusan A, bahwasanya catatan A, C, D, E, F, H. Kenapa kemasan? Nanti akan kita jelaskan. Pokoknya ketika nokta terminasi, jadi sudah tidak bisa memberikan cabang lagi, tidak bisa memberikan cabang lagi. Ini sudah goal. Kalau nokta berbentuk panjang. Oke. Untuk klasifikasi yang pertama, nah, di sini nokta dasar ini menghimpun seluruh nasabah, mulai A, B, C hingga H. Ditanya seberapa besar asetnya. Nah, jika aset yang dimiliki itu kecil, maka nasabah tersebut memiliki resiko yang buruk. Jadi nasabah-nasabah tersebut tidak bisa menjadi nasabah bank ini lagi karena sudah memiliki resiko yang buruk. Nah, ternyata nasabah yang memiliki aset kecil yaitu nasabah B dan G.
tidak bisa. Jadi ini sudah berisiko buruk, jadi sudah tidak bisa dimasukkan pada keputusan A bahwasanya ini memiliki risiko baik atau buruk, sudah pasti buruk, jadi tidak bisa memberi cabang lagi. Nah, setelah itu jika nasabah ini memiliki aset yang sedang atau tinggi, maka akan memiliki nota keputusan A. Setelah nota dasar kan nota keputusan pertama gitu. Ini apakah nasabah tersebut memiliki risiko baik atau buruk. Meskipun mengapa masuk nota elips ini, karena yang memiliki aset sedang dan tinggi ini belum bisa kita tentukan ini memiliki risiko yang baik atau buruk begitu. Jadi yang kedua akan ditanyakan seberapa besar tabungan nasabah A, C, D, E, F, H ini. Nah, jadi ditanyakan berapa besar. Jika tabungannya rendah dan sedang, maka ini akan termasuk pada nota terminasi. Kalau rendah dan sedang berarti sudah tidak bisa membentuk cabang lagi. Nah, ternyata di sini nasabah yang memiliki tabungan rendah dan sedang ternyata nasabah A, B, E, H. Di sini sudah finish ya, karena mereka memiliki tabungan yang rendah dan sedang, jadi mereka sudah memiliki risiko baik, jadi mereka juga termasuk tidak bisa menjadi satu ulang sedang karena ini sudah finish. Selanjutnya yaitu jika tabungannya tinggi, di sini belum bisa menentukan bahwasanya nasabah ini berisiko baik atau buruk. Nah, bagaimana baiknya, bagaimana buruknya akan dijelaskan. Di sini akan ditanyakan seberapa besar aset yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Nah, jika aset yang dimiliki nasabah tersebut sedang, aset yang dimiliki sedang, maka nota terminasi risiko tersebut buruk. Ternyata di sini yang memiliki aset sedang ternyata nasabah C. Kenapa kok di sini masih ada perbandingan lagi biar imbang gitu. Jika tidak imbang itu maka akan memiliki risiko yang buruk gitu. Sedangkan jika memiliki aset tinggi, maka memiliki risiko baik, dan ternyata yang memiliki risiko baik adalah nasabah F. Itu sedikit tentang data. Nah, jadi dari data tabungan aset, dari data tabungan tersebut, aset nasabah, pendapatan nasabah, dan risiko kredit nasabah bisa dijelaskan. Nasabah A, B, C, D, E, F, G, H. Tadi kan sudah dijelaskan, maksudnya nasabah A memiliki tabungan yang sedang, nasabah A memiliki aset yang tinggi, dan nasabah A pendapatannya 75. Nah, risiko kreditnya adalah baik. Itu ini bisa dibaca. Nasabah B memiliki tabungannya rendah, asetnya rendah, pendapatannya 50, risiko kredit buruk. Nah, di sini sudah bisa ditentukan dari pohon keputusan tadi. Oke, mungkin untuk teman-teman belajar cara mengklasifikasikan, cara membacanya di sini. Berapa besar asetnya, jika rendah. Oke, next. Bagaimana menerapkan dalam algoritma, dan algoritma apa yang digunakan? Mungkin teman-teman bertanya, bagaimana menerapkan dalam algoritma, dan algoritma apa Mas yang digunakan begitu? Oke, saya akan melanjutkan. Kita akan memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu tentang algoritma klasifikasi cut atau classification and regression trees. Nah, ringkasan pembahasan sebelum ini kita akan mengulas lagi dari awal. Kita memiliki data 8 nasabah. Nah, mungkin kita bisa melihat di tabel ini. Nah, ini tadi nasabah. Oke. Dan ingin mendapatkan pengetahuan yang dapat diaplikasikan kepada mereka.
yang berpotensi menjadi nasabah ke-9, ke-10, jadi bisa melanjutkan jadi nasabah ke-berapa, ke-9, ke-10, sebenarnya itu kan jadi keputusan ini baik untuk guru. Jika guru kan mereka tidak bisa menjadi nasabah ataupun tidak berpotensi menjadi nasabah berikutnya gitu. Oke. Dua, data itu telah dijadikan input bagi suatu algoritma yang saat ini belum diketahui jenis algoritmanya. Yang ketiga, sebagai keluaran dari algoritma yang saat ini belum diketahui jenisnya, kita akan memperoleh pengetahuan yang secara sederhana dapat dipresentasikan dalam kolom keputusan di atas tadi. Nah, ini langkah-langkah untuk menerapkan pada algoritma CAD. Nah, di sini kita menggunakan algoritma CAD. Ini ada beberapa langkah. Yang pertama, kita menyusun calon cabang dan speed. Nah, kita menyusun, jadi sudah ada keputusan kan bahwasanya menjadi nasabah baik ini. Jadi kita akan memiliki calon cabang. Yang kedua, menilai kinerja seluruh calon cabang. Nah, di sini kita akan membaca bagaimana kinerja seluruh cabang itu ke depannya. Dan selanjutnya menentukan calon cabang manakah yang akan benar-benar dijadikan cabang dengan memilih calon cabang yang memiliki nilai kesesuaian. Oke. Contoh penerapan algoritma pada nomor ini terdapat data tabel sebelah tadi. Setelah mengubah, langkah yang pertama yaitu algoritma menyusun calon cabang untuk variabel prediktor tabungan. Yang pertama, tabungan rendah dan tabungan sama dengan sedang tinggi. Tuh. Yang B, tabungan sama dengan sedang dan tabungan sama dengan sedang dan tinggi. Selanjutnya, tabungan sama dengan tinggi dan tabungan sama dengan sedang dan rendah dan sedang. Di situ kita harus ada penyesuaian. Jika sesuai, maka akan menjadi kandidat yang baik gitu. Calon cabang untuk variabel prediktor aset tabungan. A, aset sama dengan rendah, ini untuk aset. Aset sama dengan rendah dan aset sama dengan sedang tinggi. Jadi ada perbandingan. Setiap aset sedang itu bagaimana rendah dengan tinggi. Kalau aset tinggi bagaimana rendah dengan sedang. Jadi itu akan menjadi pertimbangan. Next. Pada variabel prediktor pengetahuan yang sifat numerik, calon cabang diusulkan sebagai berikut. Pendapatan lebih kecil sama dengan 25.000 dan pendapatan lebih besar sama dengan 25.000 rupiah. Untuk selanjutnya, pendapatan lebih kecil sama dengan 50.000 dan pendapatan lebih besar sama dengan 50.000. Dan yang ketiga, pendapatan lebih kecil sama dengan 75.000 dan pendapatan lebih besar 75.000. Mungkin ini akan menjadi variabel prediktor, yang mana akan mengklasifikasikan calon cabang yang diusulkan. Jadi di sini ini yang pertama, pendapatan lebih kecil sama dengan 25 dan pendapatan lebih besar 25. Ini yang kecil, ini yang kedua ini sedang, kita ini. Jadi itu akan menjadi pengklasifikasian, pengelompokan. Nah, ini nomor calon cabang. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan sampai nomor 9. Calon cabang kiri yaitu tabungan sama dengan rendah. Nah, ini kita mengambil dari pohon tadi, dari pohon keputusan calon cabang kiri. Nah, ini tadi yang masuk pohon kiri dan kanan ini di sini. Mulai dari tabungan rendah, aset rendah, tabungan tinggi, aset tinggi, dan pendapatan rendah, pendapatan tinggi. Ya, jadi ini ada pengelompokan di sini. Nah, tadi kan ini sebelah. Jika lebih kecil sama dengan 25, pendapatan lebih kecil sama dengan 0. Ini calon cabang kiri. Nah, seperti ini.
Ini calon kiri dan ini calon kanan. Paham? Ada pertanyaan? Mungkin jika tidak ada, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.